Ya Allah ya Subhani jud lana bin nurani bin wali rabbi rabbani syahadul qadir al-jailani. Ya Allah ya Subhani jud lana bin nurani bin wali rabbi rabbani syahadul qadir al-jailani. Selamat datang di channel Dik Heart, channel Islami yang menyajikan kisah-kisah para nabi, para wali, dan kisah-kisah Islami lainnya. Kali ini kami akan membahas biografi manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pemimpin umat, Nabi yang rahmat, dan Nabi yang penuh kasih sayang. Pembahasan ini dimulai dari kelahiran beliau, masa kecil, masa remaja, perjuangan dakwah, kisah-kisah peperangan beliau, hingga detik-detik wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah menegaskan bahwa dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik atau uswatun hasanah. Karena itu, setiap muslim harus mengetahui kisah hidup atau biografi Nabi Muhammad agar bisa meneladaninya dengan baik dan benar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan risalah langit kepada seluruh umat manusia. Agama yang dibawanya adalah penyempurna dari agama yang dibawa para nabi dan rasul sebelumnya. Beliau menyebarkan agama Islam kepada umatnya dengan penuh rintangan dan penuh perjuangan, sebab kala itu masyarakat Mekah sudah beribu-ribu tahun menyembah berhala. Dalam perjalanan hidupnya, beliau mengalami perjalanan yang berliku-liku, meski menjadi manusia istimewa dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih ketika menyebarkan ajaran Islam dimulai saat awal-awal. Beliau menghadapi berbagai macam rintangan, seperti tentangan, penolakan, halangan, dan bahkan upaya pembunuhan. Kendati demikian, beliau menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Karena beliau tahu, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ada banyak pendapat dan riwayat terkait dengan biografi Nabi Muhammad, terutama tentang hari kelahirannya. Namun menurut riwayat yang paling masyhur, Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, tahun di mana Raja Abrahah dari Yaman dan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah. Persisnya, tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 29 Agustus tahun 580 Masehi di Makkah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas. Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Diriwayatkan bahwa banyak kejadian ajaib dan luar biasa terjadi, baik pada saat-saat sebelum dan sesaat setelah Nabi Muhammad lahir. Pada malam menjelang kelahiran Nabi, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, ribuan malaikat turun ke bumi, bintang-bintang bersinar terang, dan burung-burung yang penuh cahaya memenuhi rumah Sayyidah Aminah ibunda Nabi Muhammad. Sementara sesaat setelah Nabi Muhammad lahir, jin tidak bisa lagi mengintip berita langit, arsy bergetar hebat, seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang, istana Kisra berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh, api abadi yang disembah umat Majusi padam, gereja di sekitar Buhaira roboh, dan bahkan Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kehadiran Nabi Muhammad. Perihal nama Nabi Muhammad sendiri, bukanlah pemberian orang tuanya sendiri. Nama Muhammad adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib melalui malaikat Jibril dan isyarat mimpi. Dalam satu riwayat, seperti tercantum dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah didatangi malaikat Jibril ketika sedang mengandung. Kepada Sayyidah Aminah, malaikat Jibril menginformasikan bahwa anaknya yang berada dalam kandungan itu, nantinya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin umat, dan meminta agar menamainya Muhammad.
Begitu juga dengan sang kakek Abdul Muthalib, dia mendapatkan inspirasi nama Muhammad dari mimpinya. Pada saat cucunya lahir, beliau Abdul Muthalib langsung membawanya ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu ia keluar dan melewati kerumunan massa. Masyarakat yang melihat itu kemudian bertanya kepada Abdul Muthalib perihal nama cucunya itu, maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Lalu orang-orang kembali bertanya mengapa dinamakan Muhammad, sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu. Sesungguhnya aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muthalib. Masa kecil sampai masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah yatim piatu sejak kecil. Beliau ditinggal wafat ayahnya Sayyidina Abdullah ketika masih di dalam kandungan. Sang ayahanda jatuh sakit dan kemudian wafat dalam perjalanan balik ke Makkah setelah sebulan berdagang di Syam. Beliau kemudian dimakamkan di Madinah, sementara sang ibunda Sayyidah Aminah wafat ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nabi Muhammad hidup bersama sang ibunda selama 3 tahun atau hingga beliau berusia 6 tahun. Saat usia 1 hingga 2 tahun, beliau hidup bersama dengan ibu susuannya yang bernama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'd, sebab pada saat itu, keluarga Arab kota memiliki kebiasaan untuk menitipkan anak mereka yang baru lahir kepada perempuan desa atau gurun untuk disusui. Hal ini dilakukan agar anak mereka terhindar dari penyakit yang ada di wilayah perkotaan, agar anaknya memiliki tubuh yang sehat, dan agar anak-anak mereka fasih dalam berbahasa Arab. Begitupun dengan Sayyidah Aminah, ia menitipkan anaknya Nabi Muhammad kepada Halimah As-Sa'diyah beberapa saat setelah melahirkannya. Dengan demikian, Nabi Muhammad menghabiskan masa anak-anaknya atau masa balita di kampung Bani Sa'd. Kehadiran Nabi Muhammad membawa keberkahan tersendiri bagi Halimah dan keluarganya setelah ada Nabi. Kehidupan Halimah dan keluarganya menjadi lebih sejahtera karena hewan ternaknya menjadi gemuk-gemuk dan beranak banyak. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad kembali tinggal bersama sang ibundanya Aminah, namun tidak berselang lama beliau ditinggal wafat sang ibunda. Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya sendiri yaitu Abdul Muthalib, namun juga tidak lama kemudian kakeknya juga wafat, dan selanjutnya Nabi diasuh oleh pamannya sendiri yaitu Abu Talib. Pada saat usia 8 tahun, Nabi Muhammad mulai bekerja sebagai menggembala kambing milik orang kaya Makkah. Disebutkan pemilik kambing itu bernama Nisar Abasyah. Setidaknya ada 3 alasan mengapa Muhammad kecil akhirnya memutuskan untuk bekerja menggembala kambing. Pertama, membantu meringankan beban ekonomi pamannya Abu Talib. Kedua, menggembala kambing tidak butuh modal. Ketiga, Nabi Muhammad senang berada di padang yang luas karena di sana beliau bebas merenungkan segala sesuatu secara mendalam tanpa ada yang mengganggunya. Dan beliau menjadi penggembala kambing kurang lebih selama 4 tahun. Pada masa pengasuhan Abu Talib inilah beliau menjalani masa remaja. Ketika Muhammad berusia 12 tahun, Abu Talib mengajaknya pergi ke Syam, sekarang meliputi Suriah, Palestina, Yordania dan Lebanon untuk berbisnis. Tatkala kafilahnya sampai di Busra, mereka berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Saat melihat Nabi Muhammad, dia mulai memperhatikannya dengan penuh keheranan dan ketakjuban, lalu pendeta Buhairah menghampiri dan berbicara dengannya. Tak lama ia menengok ke Abu Talib dan bertanya, "Apa hubunganmu dengan anak kecil ini?" "Ia anakku," jawab Abu Talib. "Ia bukan anakmu dan semestinya anak itu tidak memiliki ayah yang masih hidup," kata Buhairah. Abu Talib pun mengakui bahwa dia adalah keponakannya. Pendeta itu lalu meminta kepada Abu Talib untuk membawanya pulang kembali, takut akan ada orang-orang Yahudi yang hendak menyakitinya. Lantas Abu Talib pun membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Layaknya remaja zaman itu, banyak sekali yang rusak akibat perbuatan maksiat. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi muda nan gagah terjaga dari perbuatan yang merugikan kebanyakan kawan sebayanya itu. Sampai suatu ketika Nabi bercerita tentang dirinya, bahwa
Dia pernah 2 kali duduk mendengarkan pesta perkawinan ketika zaman jahiliyah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup telinganya hingga tertidur dan terbangun esoknya dengan terik matahari. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadits riwayat Tabrani. Ketika Nabi Muhammad menginjak usia 20 tahun, di Mekah terjadi peristiwa Harbul Fijar atau peperangan Fijar. Perang yang meletup antara kabilah Quraisy bersama Bani Kinanah melawan Qais dan Ailan. Beliau pun ikut berperang dengan paman-pamannya, dan menyiapkan anak panah untuk mereka. Pasca kemenangan kabilah Quraisy dalam peperangan tersebut, disepakatilah perjanjian yang diabadikan dengan istilah Halful Fudul. Bertambahlah pengalamannya beliau dalam masalah diplomasi dan negosiasi. Sedemikian terkesannya akan peristiwa itu, beliau, Nabi Muhammad berkata setelah diutus menjadi Rasul. Aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jatan perjanjian yang lebih aku sukai daripada unta merah, atau kendaraan elit waktu itu, dan sekiranya aku diundang pada momen yang sama pada hari ini, tentu aku memenuhinya. Menjelang usia dewasa yang matang, Nabi Muhammad semakin menekuni dunia bisnis. Menurut Syekh Mubarak Furi dalam Ar-Rahiq Al-Mahtum, Nabi berdagang dengan mitra terbaiknya yaitu yang bernama Saib bin Abi Saib. Barulah ketika berumur 25 tahun Nabi Muhammad menjalin kerja sama bisnis dengan Sayyidah Khadijah, wanita kaya raya nan mulia. Yang pada akhirnya Sayyidah Khadijah menjadi istri pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Khadijah. Khadijah adalah seorang perempuan yang kaya raya, yang kekayaannya itu hasil dari kegiatan berdagang. Usahanya itu dibantu oleh ayahnya Khuwailid dan beberapa orang kepercayaannya. Sebelum Nabi Muhammad datang melamar, telah banyak sebelumnya pemuka Quraisy pun melamar, hanya saja berakhir dengan penolakan dengan anggapan mereka semua berkeinginan meminang Khadijah karena melihat harta kekayaannya saja. Suatu ketika Abu Talib mendengar kabar Khadijah sedang menyiapkan perjalanan dagang menuju Syam, dan membutuhkan tenaga untuk perjalanan tersebut. Mengetahui hal itu Abu Talib bergegas menawarkan Muhammad kepada Khadijah untuk membantu selama perjalanan. Setelah berbicara cukup lama, tawaran Abu Talib disetujui oleh Khadijah dengan membayarkan 4 ekor anak unta. Selama memperdagangkan barang-barang Khadijah, Nabi Muhammad mampu mendapatkan keuntungan yang banyak melebihi apa yang pernah orang lain dapatkan sebelumnya. Dengan bermodalkan kejujuran, para pelanggan merasa terpikat dan tertarik terhadap kepribadian Nabi Muhammad. Kabar mengenai sifat Nabi Muhammad sampai kepada Khadijah melalui cerita Maisarah, budak Khadijah yang ikut Nabi Muhammad dalam perjalanan dagang. Disampaikan sifat-sifat yang diketahuinya itu seperti halus wataknya, baik budi pekertinya, terutama saat mendengarkan langsung cerita dari baginda Nabi Muhammad sendiri di depannya. Bagaimana Nabi Muhammad bercerita dengan bahasa yang begitu teratur, mampu menjelaskan apa saja barang yang dijual. Itulah sebab yang membuat Sayyidah Khadijah merasa kagum dan terpesona dengan cara-cara Nabi dalam berdagang itu. Sesaat setelah mengetahui bagaimana pribadi Nabi Muhammad, timbullah rasa cinta pada diri Sayyidah Khadijah, dan ia mulai bersedia membuka hati untuk sebuah pernikahan yang selama ini tidak terpikirkan olehnya. Mengingat, sudah banyak laki-laki yang telah ditolaknya. Keinginan yang sama juga muncul pada benak Nabi Muhammad. Pada satu kesempatan Nufaisah binti Munya mendatangi Nabi Muhammad dan bertanya, "Kenapa kau tidak mau menikah?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak mempunyai apa-apa untuk persiapan menikah." Nufaisah melanjutkan dengan berkata, "Jika telah ada perempuan yang cantik, memiliki harta dan keturunan yang terhormat, tidakkah kamu mau menerimanya?" "Siapa itu?" jawab Nabi. "Khadijah," jawab singkat Nufaisah. Bukan tidak ingin meminang Khadijah, hanya saja Nabi Muhammad waktu itu belum meyakini Khadijah inginkan hal yang sama. Seiring dengan maksud Nufaisah setelah pertemuan dengan Nabi Muhammad, kemudian diceritakanlah semua itu kepada Khadijah. Setelah mendengar cerita dari Nufaisah,
Tidak lama kemudian Khadijah bersepakat menentukan waktu bertemu antara keluarga Nabi Muhammad dan keluarganya untuk menentukan tanggal pernikahan, dan singkatnya pernikahan itu sendiri berlangsung dengan diwakili oleh paman Khadijah yaitu Umar bin Asad. Sebab saat itu ayah Khadijah telah meninggal sebelum perang Fijar. Dengan demikian, dimulailah kehidupan baru Nabi Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Waktu itu Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Khutbah paman Nabi Abu Tholib saat meminang Sayyidah Khadijah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita anak keturunan Ibrahim, hasil tumbuhan Ismail, dan berasal usul dari Ma'at, serta unsur kejadian dari Mudar. Segala puji baginya yang menjadikan kami pemelihara rumahnya, pengelola tanah sucinya, dan menganugerahi kami rumah yaitu Ka'bah yang dikunjungi, wilayah yang aman dan menjadikan kita penguasa-penguasa atas manusia. Selanjutnya anak saudaraku ini Muhammad, adalah dia yang tidak diukur seorang pemuda pun dari Quraisy. Kecuali dia mengunggulinya dalam kemuliaan, keluhuran, keutamaan, dan akal. Kendati dalam hal ini, harta dia memiliki sedikit, tetapi harta adalah bayangan yang hilang dan pinjaman yang harus dikembalikan. Muhammad adalah siapa yang hadirin kenal keluarganya. Dia melamar Khadijah binti Khuwailid dan bersedia memberi mahar dari harta milikku, yang jumlahnya secara tunda sekian dan kontan sekian. Di samping itu, dia, demi Allah, sungguh bakal menjadi berita penting dan peristiwa agung. Khutbah Abu Talib kemudian dibalas oleh Amr bin Asad dengan singkat, yaitu, ini adalah unta jantan yang tidak dipotong atau ditandai hidungnya. Kalimat Amr bin Asad merupakan sebuah perumpamaan di dalam masyarakat Arab yang memiliki keturunan yang baik, dan diberi kebebasan untuk mendekati unta betina untuk melanjutkan keturunannya. Kemudian jika unta tersebut dari keturunan yang buruk, maka ditandai hidungnya dan dijauhkan dari unta yang betina agar tidak menghasilkan keturunan yang buruk pula. Kemudian, ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa yang menyambut khutbah Abu Talib adalah Warakah bin Naufal. Warakah menjawab, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagaimana yang Anda sebut-sebut. Kita adalah pemuka-pemuka masyarakat Arab, dan pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara wajar untuk kemuliaan itu, keluarga besar pun tidak mengingkari keutamaan saudara-saudara, tidak juga seorang pun bisa menapik kebanggaan dan kemuliaan saudara-saudara. Kami senang menjalin hubungan dengan saudara-saudara dan menghubungkan diri dengan kemuliaan saudara-saudara. Maka bersaksilah atasku wahai masyarakat Quraisy, bahwa, sesungguhnya aku telah menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan mahar 400 dinar. Khutbah Warakah kemudian dibalas oleh Abu Talib dengan mengucapkan, aku suka bila pamannya ikut serta denganmu, yakni dalam mengawinkan ini. Kemudian paman Sayyidah Khadijah yaitu Amr bin Asad berkata di depan beberapa pemuka suku Quraisy, bersaksilah atasku, bahwa, aku telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Dengan demikian Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah resmi menikah. Di antara peristiwa menakjubkan menjelang kenabian, yaitu, adanya sebuah batu yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa ini diceritakan sendiri oleh Nabi, sebagaimana dalam hadits sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui ada sebuah batu di daerah Mekah yang dia itu mengucapkan salam kepadaku, sebelum aku diangkat menjadi Rasul, sungguh aku mengetahuinya sekarang. Aisyah radhiyallahu anhuma menceritakan, peristiwa menjelang kenabian, dan saat wahyu pertama diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Peristiwa yang mengawali turunnya wahyu kepada Rasulullah, yaitu mimpi yang benar dalam tidur, beliau tidak memimpikannya sesuatu kecuali mimpi itu datang bagaikan cahaya subuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berkhalwat atau menyendiri bertempat di dalam gua Hiro. Di sanalah Nabi Muhammad bertahanus, yaitu, beribadah selama beberapa malam sebelum pulang ke keluarganya dan mengambil bekal lagi untuk beribadah, kemudian kembali lagi ke Khadijah serta mengambil bekal lagi untuk itu. Peristiwa ini berulang terus sampai Al-Haq datang kepadanya.
Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan cara Nabi beribadah pada waktu itu. Tidak lama kemudian, pada suatu hari malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan mengatakan, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril merangkulku sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, "Bacalah." Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dia merangkulku untuk kali kedua sampai aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, "Bacalah." Nabi menjawab lagi, "Saya tidak bisa membaca." Dia merangkulku untuk ketiga kalinya sampai aku merasa kepayahan lagi. Kemudian dia melepasku dan mengatakan, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan hati gemetar. Beliau masuk ke rumah, lalu berseru kepada istrinya Sayyidah Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian beliau diselimuti sampai rasa takutnya hilang. Lalu setelah beliau tenang, lalu beliau menceritakan apa yang dialaminya kepada Khadijah. Kemudian beliau berkata, "Aku mengkhawatirkan diriku sendiri." Khadijah berkata seraya menghibur, "Sama sekali tidak, tapi bergembiralah. Demi Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan membinasakanmu selama-lamanya karena engkau menyambung tali silaturahim, berkata jujur, menghormati tamu, mampu menahan beban atau tidak berkeluh kesah, membantu orang tidak punya, serta banyak menolong orang." Tidak lama kemudian lalu Sayyidah Khadijah membawanya mendatangi Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza atau sepupunya sendiri, yaitu anak dari saudara bapaknya. Pada masa jahiliyah Warakah ini penganut agama Nasrani. Dia bisa menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Allah. Kondisinya pada saat itu sudah lanjut usia dan tidak dapat melihat. Sayyidah Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita dari anak saudaramu ini." Warakah menyahut, "Wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat?" Maka Nabi Muhammad mulai menceritakan apa yang dilihatnya dan dialaminya. Setelah mendengar cerita itu Warakah berkata, "Ini adalah namus yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Seandainya aku masih muda saat itu, seandainya aku masih hidup dikala engkau diusir oleh kaummu." Mendengar ini Rasulullah langsung bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang apa engkau bawa, kecuali dia akan dianiaya. Seandainya aku masih mendapatkan zamanmu pasti aku akan benar-benar menolongmu." Dan tak lama setelah pertemuan itu kemudian Warakah meninggal dunia. Menguatnya keyakinan Nabi Muhammad mengenai pengutusannya sebagai Rasul Allah ketika beliau bertemu lagi Warakah saat hendak mengelilingi Ka'bah. Warakah meyakinkannya dengan berkata, "Demi Dia yang memegang hidupku, engkau adalah Nabi atas umat ini. Engkau telah menerima namus besar seperti yang telah diberikan pada Musa alaihi salam. Engkau pasti akan didustakan, disiksa, diusir, dan diperangi. Kalau sampai waktu itu aku masih hidup pasti aku akan membela yang di pihak Allah." Maka dimulailah proses panjang dakwah Rasulullah menyeru bangsa Arab pada agama Islam. Dari 23 tahun masa kerasulan Nabi Muhammad, 13 tahun diantaranya beliau habiskan di kota kelahiran beliau yaitu di Makkah, sedangkan selama 10 tahun sisanya beliau berdakwah di Madinah Al-Munawwarah. Menurut sejarawan Muslim Arab yaitu Ibnu Ishaq, selama 3 tahun pertama Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Beliau menyeru orang-orang yang beliau yakini dapat merahasiakan pesan yang dibawanya. Di antara mereka yang masuk Islam pada periode ini adalah Khadijah istri Nabi sendiri, lalu Warakah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa orang budak lainnya termasuk Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah berhasil membimbing para sahabat di fase dakwah sembunyi-sembunyi,
dan membangun masyarakat muslim generasi awal yang sudah memiliki basis akidah cukup kuat, turunlah ayat yang menyerukan agar beliau berdakwah secara terang-terangan. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Surat Asy-Syura ayat 26. Sesuai perintah Allah, Rasulullah kemudian mengumpulkan kabilah dan kerabat sendiri terlebih dahulu, yaitu Bani Hashim. Rasulullah mengajak mereka secara terbuka untuk beriman kepada Allah dan memberi peringatan akan pedihnya siksa neraka bagi yang bermaksiat, mengajak untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka, dan menjelaskan tanggung jawab diri masing-masing sebagai seorang hamba. Dari ajakannya itu, beberapa orang menyambut dengan baik dan mengikuti ajakan Nabi Muhammad. Mereka semua adalah dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Di tengah-tengah penyampaian dakwah itu, Abu Lahablah orang yang pertama kali menentang. Namun Abu Talib melindungi Rasulullah dan meminta untuk melanjutkan misinya. Abu Talib setuju dengan apa yang Nabi serukan, hanya saja ia tidak langsung ikut beriman. Beliau masih bersikukuh dengan agama warisan nenek moyangnya yang terdahulu, sebab bangsa Arab terkenal dengan ruh kesukuannya yang kuat, sehingga wajar. Target pertama dalam dakwah terang-terangan Nabi adalah kerabat dan kabilahnya Nabi sendiri. Dengan demikian, memudahkan Nabi dalam membangun loyalitas dan solidaritas akidah berbasis kesukuan. Setelah Rasulullah yakin dengan perlindungan pamannya, beliau memberanikan diri untuk menaiki Bukit Safa dan berseru dengan lantang untuk mengumpulkan orang-orang Makkah. Beliau bersabda, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Ad," seru Nabi lantang. Mendengar seruan amat penting ini, marga-marga Quraisy pun berkumpul. Rasulullah sampaikan kepada mereka tentang pedihnya api neraka bagi orang-orang yang bermaksiat. Tiba-tiba Abu Lahab datang dan mengancam Rasulullah, supaya Rasulullah berhenti berbicara. Dan sebab inilah, kelakuan Abu Lahab ini diabadikan di dalam Al-Quran. Pada tahap berikutnya, kemudian turun ayat yang menyerukan agar Rasulullah melebarkan sayap dakwah lebih luas lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surat Al-Hijr. Setelah ayat ini turun, Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan dengan jangkauan lebih luas lagi. Beliau datangi kabilah-kabilah, tempat-tempat berkumpul, dan pertemuan kaum musyrikin. Dakwah beliau disambut dengan baik, namun masih banyak juga mereka yang belum menerima ajakannya, sehingga terjadi saling membenci dan menjauhi antara dua pihak, yaitu pihak yang menerima dakwah dengan yang menolak. Melihat kondisi ini, orang-orang Quraisy merasa terganggu. Seruan dakwah secara terang-terangan ini dimulai dari kerabat Rasulullah sendiri, yaitu Bani Hashim. Dengan demikian sebelum menyampaikan kepada orang lain, wahyu yang turun betul-betul tertanam dalam diri sendiri terlebih dahulu. Sehingga lebih siap menerima dasar-dasar, aturan, dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pesan penting untuk kita semua, bahwa sebelum mengajak orang lain, terlebih dahulu diri kita yang diperbaiki. Mulailah dengan diri sendiri. Rasulullah sendiri pernah bersabda, mulailah dengan dirimu sendiri dan kemudian keluargamu. Hadits riwayat Muslim. Abul Aswad Ad-Duali, seorang bapak bahasa Arab dari Bani Kinanah, berkata dalam syairnya, "Wahai orang yang mengajari orang lain, tidakkah kau mengajari dirimu dulu sebelum orang lain? Pantaskah kau tanamkan pada akal kami sifat mulia, tapi ternyata engkau kosong dari sifat mulia itu? Janganlah engkau melarang akhlak yang buruk, tapi kau sendiri melakukannya. Sungguh sangat tercela jika kau seperti itu. Mulailah dari dirimu dan lepaskanlah dosanya, karena engkaulah sang bijaksana jika kau telah lepas darinya. Saat itulah nasihat dan didikanmu kan berguna, begitu pula ucapanmu akan menjadi panutan." Ini juga mempengaruhi persepsi dan kepercayaan kaum Quraisy nantinya. Jika Nabi Muhammad berhasil menyampaikan dakwah di lingkungan keluarganya, tentu akan menjadi penilaian baik bagi orang-orang Quraisy. Sebaliknya, jika Nabi gagal di keluarga sendiri, orang-orang Quraisy pasti meragukan, pasti berpikir, dakwah di keluarga sendiri saja gagal, bagaimana mungkin mau mengajak orang lain.
Namun terbukti, Rasulullah berhasil mengajak orang-orang terdekatnya, baik saat fase dakwah sembunyi-sembunyi ataupun fase awal dakwah terang-terangan. Kemudian, beliau melebarkan sayap dakwah lebih luas lagi ke lintas kabilah dan ke banyak tempat perkumpulan umat musyrikin. Ini adalah pesan penting juga untuk para dai dan ulama, bahwa, di samping memiliki tanggung jawab akidah pada diri dan keluarga sendiri, tanggung jawab berikutnya adalah menjaga akidah masyarakat secara luas. Bagaimanapun, ulama adalah para pewaris Nabi, Islam adalah agama rasionalis, orang-orang Quraisy Mekah yang kafir adalah mereka yang taklid buta pada nenek moyang mereka untuk memuja berhala. Padahal, secara rasional tidak bisa diterima, mereka menyembah benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, mereka ciptakan sendiri berhala-berhala itu, lalu mereka pula yang menyembah. Ini merupakan bentuk taklid buta yang nyata. Islam datang untuk menyudahi taklid buta yang tidak masuk akal itu. Islam mengajak untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan mereka sendiri, Tuhan yang memberikan pahala bagi hamba yang taat dan siksa neraka bagi hamba yang bermaksiat, Tuhan yang mampu memberi manfaat dan kemudaratan. Ini bukti bahwa Islam adalah agama rasionalis. Aturan-aturan syariat yang dibawa oleh Islam bersifat rasional, memiliki tujuan logis yang sesuai dengan akal sehat manusia. Hanya saja, kadang akal manusia belum sampai untuk menangkap hikmah di baliknya, sehingga sekilas, terkesan tidak rasional dalam beberapa aturan agama. Selanjutnya kisah peperangan Rasulullah. Pertama, Perang Badar tahun 2 Hijriyah. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Makkah yang berjumlah 1000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy, kemudian mereka mundur dalam kekacauan. Kedua, Perang Uhud 3 Hijriyah. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus Walbar, menyebutkan Perang Uhud terjadi pada Sabtu, 15 Syawal 3 Hijriyah. Kekuatan pasukan muslimin awalnya 1000 orang, namun berkurang menjadi hanya tinggal sekitar 700 orang, sementara pasukan musyrikin Mekah berkekuatan 3000 orang dengan perbekalan dan kendaraan lengkap. Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Mahtum menyebutkan tidak kurang dari 70 ayat Al-Quran telah turun dalam peristiwa Perang Uhud ini. Ayat Al-Quran turun pada setiap momen dari kejadian perang itu episode demi episode, dan yang paling banyak turun ayat yaitu Surah Ali Imran, khususnya mulai dari ayat 121 hingga ayat 179. Ketiga, Perang Khandaq 5 Hijriyah, dinamakan Perang Khandaq yang artinya parit, karena strategi bertahan di dalam kota Madinah menggunakan parit yang digali sepanjang 5 km. Perang ini juga dinamakan dengan Perang Ahzab, karena musuh merupakan gabungan kekuatan para musuh Islam. Pihak musuh diantaranya adalah kaum musyrikin Mekah. Beberapa kelompok dari kaum Yahudi dan orang-orang munafikin di dalam Madinah. Perang Ahzab ini juga menjadi nama salah satu surah di dalam Al-Quran, yakni surat ke-33. Al-Waqidi di dalam kitab Al-Maghazi menyebutkan, peristiwa perang ini terjadi pada Selasa 8 Zulhijjah 5 Hijriyah. Sementara Ali Muhammad Salabi dalam bukunya, Ghazawat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Durus Walbar wa Fawaid, mengutip pendapat Ibnu saat menuliskan pasukan Ahzab dikalahkan pada Rabu bulan Zulhijjah 5 Hijriyah. Berbeda dengan Al-Waqidi dan Salabi, Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus Waibar, menyebutkan Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriyah. Keempat, Perang Bani Quraidah 5 Hijriyah. Perang Bani Quraidah terjadi pada akhir Perang Khandaq. Ini adalah peristiwa dikepungnya benteng milik Bani Quraidah dan dibunuhnya semua penghuninya karena mereka telah berkhianat. Awalnya ketika Rasulullah pulang dari Perang Khandaq dan hendak meletakkan baju perangnya, tiba-tiba datang malaikat Jibril yang membawa perintah Allah untuk meneruskan perang mengepung benteng Yahudi Bani Quraidah. Kelima, Perang Khaybar 7 Hijriyah. Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah.
Rasulullah berangkat meninggalkan Madinah menuju ke Khaybar di awal bulan Muharram. Sepulang dari perjalanan umrah yang terhambat di Hudaybiyah, Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus Waibar menyebutkan perang ini terjadi pada akhir Muharram 7 Hijriyah. Dinamakan Perang Khaybar karena terjadinya di suatu daerah milik Yahudi bernama Khaybar. Lokasinya berjarak 160 km di utara Madinah yang merupakan tanah subur penghasil kurma terbaik di dunia. Keenam, Perang Mutah 8 Hijriyah. Perang Mutah terjadi di suatu tempat yang bernama Mutah, yakni suatu desa di sebelah tenggara Laut Mati di arah perjalanan ke negeri Syam. Saat ini tempat tersebut bernama Kur. Perang ini juga menjadi tonggak pertama kali di mana pasukan Muslim bergerak jauh untuk perang keluar batas Jazirah Arab. Perang Mutah terjadi pada bulan Jumadil Awal 8 Hijriyah, beberapa bulan sebelum terjadi peristiwa pembebasan kota Makkah di bulan Ramadan tahun itu. Penguasa Busra merupakan bawahan Kaisar Heraklius. Penyebab Perang Mutah karena dibunuhnya utusan yang membawa surat dari Nabi Muhammad kepada para penguasa Busra, yang isi surat itu adalah Nabi mengajak penguasa Busra memeluk Islam. Seharusnya utusan pembawa pesan tidak boleh dibunuh, namun, Al-Harits bin Umair Al-Asdi sang pembawa surat Nabi itu dipenggal kepalanya oleh Syarhabil bin Ammar Al-Ghassani, sebuah kesalahan besar yang mereka lakukan. Dibunuhnya pembawa surat mengakibatkan perang besar. Rasulullah mengirimkan 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Zaid Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, yang ketiganya mati syahid dalam perang itu. Kepemimpinan kemudian berganti kepada Khalid bin Walid yang baru saja masuk Islam. Pada perang ini, di pihak orang kafir Arab yang dibantu kerajaan Romawi, jumlah pasukannya mencapai angka yang sangat fantastis, yakni 200.000 pasukan. Bila pasukan Muslim hanya berjumlah 3.000 orang, maka perbandingannya adalah 1 orang melawan 66 orang, sebuah perbandingan yang tidak masuk akal. Ketujuh, Perang Hunain 8 Hijriyah. Perang Hunain ini terjadi ketika Rasulullah masih di Mekah, saat membebaskannya di bulan Ramadan 8 Hijriyah. Perang ini terjadi sekitar 2 pekan setelah penaklukan Mekah atau 4 pekan setelah Nabi meninggalkan Madinah. Sebanyak 12.000 orang pasukan muslimin tidak berangkat dari Madinah, justru bergerak dari Mekah pada 5 Syawal kemudian tiba di Hunain pada 10 Syawal 8 Hijriyah di sore hari. Lawan yang dihadapi pada perang Hunain ini adalah kaum Sakif dan Hawazin. Kedelapan, Perang Tabuk 9 Hijriyah. Perang Tabuk sebenarnya merupakan sambungan dari perang sebelumnya yaitu Perang Mutah. Rasulullah mendengar kabar bahwa Bizantium dan sekutu Ghasaniyah telah menyiapkan pasukan besar untuk menginvasi Hijaz dengan kekuatan sekitar 40.000 sampai 100.000 orang. Di lain pihak, Kaisar Romawi Heraklius menganggap kekuasaan kaum muslimin di Jazirah Arab berkembang dengan pesat, maka daerah Arab harus segera ditaklukkan sebelum orang-orang muslim menjadi terlalu kuat dan dapat menimbulkan masalah bagi Bizantium. Untuk melindungi umat Islam di Madinah, Rasulullah melakukan aksi preventif dan menyiapkan pasukan yang terdiri dari 70.000 orang. Ini adalah jumlah pasukan terbanyak yang pernah dimiliki umat Islam. Maka pada bulan Rajab 9 Hijriyah Nabi memaklumatkan Perang Tabuk, 6 bulan setelah peristiwa pengepungan Taif. Selanjutnya kisah Haji Wada. Segala sesuatu akan ada akhirnya, setiap kisah ada penutupnya. Manusia datang kemudian mereka pergi. Awalnya mereka mengucapkan salam pertemuan, lalu kemudian mereka berlalu dengan perpisahan. Hal demikian terjadi pada setiap orang, tidak terkecuali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang dengan risalah dari sisi Rabb-Nya. Setelah sempurna apa yang diperintahkan kepada beliau, saat itulah beliau kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu momen besar yang menjadi perpisahan beliau dengan umatnya adalah peristiwa Haji Wada, yaitu Haji Perpisahan. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan sebagian buah dari dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau berpulang ke Rafiqul A'la, beliau diperlihatkan hampir semua wilayah di Jazirah Arab telah menerima cahaya Islam. Orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Allah. Agama Islam telah kokoh.
bendera-bendera tauhid telah berkibar di berbagai tempat, dan Mekah telah kembali kepada hakikat di mana Allah ditauhidkan dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Pada akhir tahun 10 Hijriah, tampaklah beberapa tanda yang mengindikasikan bahwa ajal Rasulullah telah dekat. Hal ini merupakan salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Dengan tanda-tanda tersebut mereka bisa mempersiapkan jiwa mereka untuk menerima suatu musibah berat yang akan menimpa mereka. Karena tidak ada musibah yang lebih berat bagi para sahabat melebihi musibah ditinggal oleh Rasulullah. Di antara tanda-tanda tersebut adalah ditaklukkannya kota Mekah, masuk Islamnya tokoh-tokoh Bani Sakif di Taif, kedatangan delegasi dan utusan negara-negara non-Islam menuju Madinah untuk memeluk Islam, dan sebagian lain-lainnya. Ini beberapa tanda yang menunjukkan sudah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nasai meriwayatkan dalam kitab tafsirnya bahwa Ibnu Abbas mengatakan tentang surat An-Nasr ini, ketika diturunkan, ia mengabarkan wafatnya Rasulullah, maka beliau lebih meningkatkan ketekunan dalam urusan akhirat. Sebelumnya, pada bulan Ramadan Rasulullah bertikaf selama 20 hari, padahal di tahun-tahun sebelumnya beliau hanya melakukannya 10 hari saja. Saat itikaf adalah saat di mana seseorang menyibukkan diri beribadah kepada Allah dan mengurangi interaksi dengan orang di sekitarnya. Ini merupakan pembelajaran dan persiapan bagi para sahabat. Beliau mengurangi dan sedikit berinteraksi dengan mereka sebelum nanti beliau akan meninggalkan mereka selamanya. Demikian juga di bulan Ramadan di tahun tersebut, Jibril yang biasanya menyimak bacaan Al-Quran Nabi dalam 1 kali khatam, namun pada tahun itu Jibril menyimak dengan 2 kali khatam. Nabi juga berpesan kepada Muaz bin Jabal yang beliau utus ke Yaman. Beliau bersabda, "Wahai Muaz, sesungguhnya engkau mungkin tidak bertemu aku lagi setelah tahun ini, dan mungkin saja engkau akan melewati masjidku ini dan kuburanku ini." Maka Muaz pun menangis takut berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, mulailah Nabi Muhammad mempersiapkan diri untuk menunaikan haji yang pertama sekaligus yang terakhir dalam kehidupan beliau, yang kemudian dicatat sejarah dengan istilah Haji Wada. Rasulullah menyeru kaum muslimin dari berbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersamanya. Diriwayatkan, jamaah haji pada tahun itu berjumlah lebih dari 100.000 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah menuju Mekah saat bulan Zulqa'dah. Beliau berangkat setelah menunaikan salat zuhur dan sampai di Zulhulaifah sebelum asyar. Di tempat itu, beliau menunaikan salat asyar dengan qashar, kemudian mengenakan pakaian ihram. Setelah menempuh 8 hari perjalanan, sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah kelahirannya, yaitu tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Beliau bertawaf di Ka'bah. Setelah itu sa'i antara Safa dan Marwah. Pada tanggal 8 Zulhijjah Nabi berangkat menuju Mina. Beliau salat zuhur, asyar, maghrib, dan isya di sana, kemudian bermalam di Mina dan menunaikan salat subuh juga di tempat itu. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah. Setelah matahari mulai bergeser condong ke barat, beliau mulai memberikan khotbah. Di akhir khotbahnya, Nabi bersabda, "Kalian akan ditanya tentangku, apakah yang akan kalian katakan?" Jawab para sahabat, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah dan telah menasehati." Maka ia berkata dengan mengangkat jari telunjuk ke arah langit, lalu ia balikkan ke manusia, "Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah," sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Inilah momen terbesar berkumpulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya untuk terakhir kalinya. Beliau mengulang-ulang ucapan, "Bukankah aku telah menyampaikan? Bukankah aku telah menyampaikan?" Persaksian dari umatnya sendiri bahwa beliau telah menyampaikan risalah yang telah Allah amanahkan kepada beliau sekaligus sebagai pertanda sudah dekatnya ajal beliau. Detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ajal menjemput, beliau memang sakit sampai tidak bisa mengimami salat jamaah di masjid. Hingga pada suatu hari datanglah malaikat maut bertamu ke rumah beliau untuk mengambil ruh Rasulullah yang mulia. Kedatangan tamu itu sebenarnya ditolak oleh putri tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra.
Tetapi setelah Rasulullah menjelaskan bahwa yang datang adalah malaikat maut, akhirnya Fatimah mempersilakan masuk. Malaikat maut datang menghampiri, Rasulullah menanyakan kenapa malaikat Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah malaikat Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Ketika malaikat Jibril datang ke hadapan Rasulullah, beliau berkata, "Ya Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu, semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi ternyata jawaban itu tidak membuatkan Rasulullah lega, mata beliau masih penuh kecemasan. "Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak," ucap Rasulullah. "Jangan khawatir, wahai Rasul Allah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat, saatnya malaikat maut menjalankan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik, nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini," ucap beliau. Perlahan Rasulullah mengadu, putri tercinta Fatimah pun hanya bisa terpejam. Sementara Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan wajahnya. "Jijikkah engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu wahai Jibril?" ujar Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Rab, dahsyatnya maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku," ucap Nabi. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi, bibir beliau bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya, "Peliharalah salat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu," ucap Nabi dengan suara yang amat lirih. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersahutan, para sahabat saling berpelukan. Sayyidah Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Beliau berkata untuk terakhir kalinya, "Umati, umati, umati." Dan berakhirlah kehidupan Rasulullah atau manusia yang paling mulia di dunia ini. Kini Rasulullah telah meninggal dunia, manusia yang paling sempurna akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya, telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya.